Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevni Dwi Yulianti, NPM 19031 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhatta. Dalam mata kuliah Studi Kelayakan Usaha dan Evaluasi Proyek, dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Internal Rate of Return atau IRR. Mari saksikan video berikut ini. Internal Rate of Return atau IRR. Yang pertama, suatu cara untuk menentukan specific of return dari cash flow proyek selama masa investasi. Yang kedua, metode ini dapat diandalkan untuk mengukur aspek keuangan investasi dalam presentasi apabila terdapat kesulitan dalam menentukan diskon rate. Yang ketiga, dengan IRR, rata-rata pengembalian investasi atau average return dapat diketahui. Yang keempat, IRR dihitung dengan cara nilai sekarang keuntungan setelah pajak dibagi nilai investasi total selama periode investasi. Yang kelima, nilai IRR yang dapat diterima adalah perbandingan nilai investasi tersebut jika ditaruh di bank dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang keenam, semakin tinggi risiko investasi, penerapan nilai IRR juga semakin tinggi. Yang ketujuh, IRR sangat erat hubungannya dengan NPV. IRR dapat dijadikan diskon rate yang dijadikan NPV sama dengan 0. Rumus IRR. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 ditambah NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Keterangannya adalah IRR sama dengan Internal Rate of Return, I1 sama dengan tingkat suku bunga NPV positif, I2 sama dengan tingkat suku bunga NPV negatif, NPV 1 sama dengan NPV yang bernilai positif, dan NPV 2 sama dengan NPV yang bernilai negatif. Kriteria penilaian. Yang pertama, bila IRR besar dari I atau tingkat bunga bank, maka investasi layak dilaksanakan. Yang kedua, bila IRR kecil dari I, tingkat bunga bank, maka investasi tidak layak dilaksanakan. Yang ketiga, semakin tinggi IRR semakin baik untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebaliknya semakin rendah IRR, maka semakin jelek investasi yang dilaksanakan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu IRR didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamai nilai sekarang atau percent value dari investasi dengan hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Yang kedua, patokan yang digunakan sebagai acuan IRR adalah tingkat bunga bank. Contoh metode Internal Rate of Return. Dapat kita lihat pada bagian ini, tingkat bunga yang mengakibatkan NPV sama dengan 0 ditentukan dengan cara trial and error. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, trial and error coba I1 sama dengan 17% dan I2 sama dengan 18%. Nah, selanjutnya interpolasi. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 ditambah NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Nah, kita masukkan angka-angkanya sama dengan 17% ditambah 1302 per 1302 ditambah 478 dikali 18% dikurang 17%. Maka kita dapatkan hasilnya 17% ditambah 0,73%. Hasilnya 17,73%. Kesimpulannya, proyek investasi layak karena IRR besar dari cost of capital. 17,73% besar dari 17%. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.